Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu tak terbatas, kemuliaan-Mu, kejayaan-Mu terus berlanjut ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tapi penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Buat kami mengerti, buat kami memiliki keberanian untuk melakukan firman-Mu. Karena kami percaya setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami sangat percaya dan kami siap diberkati oleh firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sudah lama kita tak berjumpa. Sudah setahun lebih ya, setahun lebih 11 hari, ini hari yang ke-11. Terakhir kita berjumpa tahun 2018, itu pun saya lupa bulan berapa saudaraku ya. Yang pasti sudah 3-4 bulan kita tidak berjumpa, rasa-rasanya saya kangen kepada saudara. Saya kangen bisa berdiri di sini, bisa membagikan firman Tuhan di Dewasa Muda. Bukan karena sudah 4-5 bulan saya tidak di sini. Saya kangen banget, jangankan 4-5 bulan. Seminggu tidak bertemu saudara itu rasanya kayak 7 hari. Saudara. Seneng gitu loh ya, kangen gitu kayak 7 hari. Aduh lama tidak ketemu. Puji Tuhan, sekarang kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan berkaitan dengan salah satu buah roh. Ya, seperti temanya Korfoforio Toteo, berbuah bagi Allah, saudaraku, di dalam Roma pasal 7 ayat 4. Nah, saya akan bagikan satu buah, itu ya. Buahnya itu sebenarnya satu, tapi ada 9 rasa. Dan salah satunya, ada yang ingat 9 rasa apa aja? Wah, kita sudah bukan sekolah minggu ya, ingat Pak, itu ada lagunya Pak gitu kan. Ada kelemahan lembutan, kebaikan, kemurahan ya, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, dan lain sebagainya saudaraku. Nah, saya akan bagikan satu hal, satu rasa, yaitu namanya kesetiaan. Ya, malam ini kita akan berbicara tentang kesetiaan. Apakah saudara orang yang setia? Mana ini suaranya? Halo? Apakah saudara orang yang setia? Oke, saudara yang bilang amin. Nanti saya akan tanya yang kedua kalinya setelah saya akan menyampaikan arti setia. Lalu saya akan tanya, saya tadi sudah terlanjur amin ya Pak. Ya apa ya, ternyata saya tidak memenuhi 3 kriteria itu, 3 hal arti setia itu. Sebelum saya masuk ke poin khotbah saya, mari kita lihat dulu setia itu apa saudaraku. Setia yang pertama itu berarti selalu ada dari awal sampai akhir. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 bagaimana dikatakan Yesus selalu ada dari pekerjaan dari awal. Dari penciptaan langit dan bumi di kitab Kejadian, dia sudah ada. Sampai akhir, bahkan sampai bumi tidak ada, Yesus tetap ada. Itulah setia. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Ya, jadi setia itu artinya selalu ada dari awal sampai akhir. Yang kedua, arti setia kedua berarti dia menyelesaikan apa yang ditugaskan. Saudara masih ingat ada hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Diberi 5 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, dan ada hamba yang diberi 1 talenta. Hamba yang diberi 5 dan 2 talenta mengembangkan, menyelesaikan tugasnya sehingga talentanya berkembang. Dan pada akhirnya tuannya datang dan tuannya bilang begini, kepada hamba yang diberi 5 talenta dan kepada hamba yang diberi 2 talenta. Tuhan bilang begini, perhatikan ini. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Saudara bisa cek itu di kitab Matius, saudara. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Tapi hamba yang diberi 1 talenta, yang tidak menyelesaikannya, tidak menjalankannya, dan berpikiran buruk kepada tuannya, maka begitu tuannya datang, tuannya bilang begini loh, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Mari kita lihat perbedaan di sini, hamba yang 5 dan 2 talenta dikatakan baik dan setia. Di sini dikatakan hamba yang 1 talenta, jahat dan malas. Jadi ini baik dikontraskan dengan jahat. Oke ya, berlawanan, baik, jahat. Setia harusnya dikontraskan dengan apa? Tidak setia ya. Tapi di sini dikatakan malah malas. Apakah kita orang yang malas? Orang yang setia dia menyelesaikan apa yang ditugaskan. Kadang kita menyelesaikan tugas kita. Mungkin kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai pelayan Tuhan, sesuai dengan tugasnya, memimpin pujian, main musik. Tugas apapun di kantor, di pekerjaan kita menyelesaikannya. Tapi terkadang kita tidak menyelesaikannya dengan segenap hati. Dan Tuhan melihat hati kita. Apakah kita orang yang setia? Yang ketiga, saudaraku. Arti setia yang ketiga adalah menggenapi apa yang diucapkan. Dan ini sungguh-sungguh kita percaya bahwa Allah di dalam perjanjian lama bagaimana dia mengucapkan janjinya kepada Abraham digenapi.
Dia mengucapkan janjinya kepada Musa, digenapi. Dia mengucapkan janji kepada Yosua, kepada Daud, kepada Salomo, kepada tokoh-tokoh perjanjian lama, semuanya digenapi. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan nanti akan ada Mesias, juru selamat, penyelamat dari keturunan Daud. Tidak setahun, 2 tahun, 10 tahun berikutnya digenapi. Enggak, ratusan tahun berikutnya di perjanjian baru lahirlah Yesus. Apa yang diucapkan, dijanjikan, digenapi. Tidak hanya dalam PL, di dalam perjanjian baru saudaraku. Di kita perjanjian baru. Berapa banyak kita yang percaya saat kita datang kepada Tuhan Yesus. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mendapat kelegaan. Ada? Amin? Saudara, amin, saudara yakin apa enggak? Kalau saudara datang ke Yesus, saudara dapat kelegaan. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu janjinya dan dia genapi. Di dalam kitab Filipi pasal 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Digenapi enggak? Sangat digenapi, saudara. Bahkan di kitab Wahyu, kitab yang terakhir, nanti akan ada antikris, nanti Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan orang-orang yang percaya, dan sebagainya, terjadi perang dan sebagainya. Pasti digenapi. Arti ketiga setia adalah mengucapkan diberkati, mengucapkan digenapi, mengucapkan janji ditepati. Apakah kita orang yang mudah mengucapkan janji, tapi mudah juga mengingkarinya? Atau kita orang yang bahasa Jawanya tuh saklek gitu ya saudara. Aku berjanji pasti saya tepati. Wah bagus saudara. Dari 3 arti setia ini, saya mau tanya lagi, apakah kita orang yang setia? Selalu ada, setiap waktu. Saya ini aja enggak ada bersama dengan istri saya di Surabaya, saya di sini saudaraku. Kita berpisah tempat saudaraku. Apakah kita orang yang menyelesaikan tugas dengan segenap hati? Apakah kita orang yang selalu mengucapkan sebuah janji dan kita tepati? Berapa banyak kita yang pernah mengingkari janji? Saya percaya saudara pernah deh. Enggak tahu itu karena sengaja atau karena tidak sengaja sehingga meleset. Jadi kita dikatakan orang yang tidak setia kalau gitu ya. Mari kita akan belajar menjadi orang yang setia. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 20 ayat 6. 1, 2, 3. Banyak orang, mari bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Ini sebuah kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, saudaraku. Loh kok iya, kok bisa? Karena ini termasuk sebuah kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena saudara pun atau sang penanya sudah tahu jawabannya. Contoh, sebelum kita bahas ayat ini, contoh. Coba kita lihat di ayat yang ke-9. Mari ayat yang ke-9. Saudara jawab ya nanti ya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Tanda tanya. Saya mau tanya, siapa yang bisa membersihkan hati orang? Ada? Tidak ada. Jadi sudah tahu, jawabannya sudah tahu ya. Siapa yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku? Tidak ada. Berikutnya, aku tahir, suci, kudus dari dosa-dosaku. Ada? Bisa kita menguduskan diri kita sendiri dari dosa kita? Tidak ada. Jadi sudah tahu kan jawabannya? Ini tidak ada. Jawabannya itu yang tidak ada. Hanya di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 12. Darah Yesus itulah yang menguduskan kita. Hanya darah Yesus, tidak ada dengan usaha manusia. Nah inilah kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena sudah tahu jawabannya. Kembali di ayat 6. Kembali di ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Ada yang bisa jawab? Maksud tidak bisa. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapa menemukannya? Jawabannya hanya antara 2. Siapa yang menemukannya? Ada yang menemukan atau tidak ada yang menemukan. Gitu aja kan jawabannya. 2 itu, ada yang menemukan atau tidak ada yang menemukan. Maka saya lempar kepada saudara. Siapa yang menemukan orang setia? Ada enggak? Ada? Jawabannya sudah saya langsung aja sudah cepat ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Ada. Tapi sedikit. Bahkan dikatakan jarang. Orang setia itu jarang. Dengan populasi manusia di muka bumi ini, nggak usah muka bumi seluruhan deh. Orang di Indonesia atau orang mungkin di Mojokerto, saudaraku ya. Orang baik itu banyak. Tapi orang setia ada, tapi sedikit.
jarang. Kenapa kok begitu? Karena sejak awal penciptaan, ujian yang dihadapi manusia pertama, soal kesetiaan sudah gagal. Adam dan Hawa, waktu mereka ada di Taman Eden, Tuhan memberi mereka tugas mengelola taman itu kan. Terus ya mengembangkannya. Lalu ada satu tugas yang penting, menguji kesetiaan mereka, yaitu jangan makan buah dari pohon itu, kan gitu kan. Itu tugas, saudaraku, tugas dari Adam dan Hawa. Tapi kita ingat arti setia yang ketiga tadi apa? Menyelesaikan apa yang ditugaskan. Dan ternyata Adam dan Hawa tidak berhasil. Mereka melanggar, mereka tidak setia kepada perintah Tuhan. Dari manusia pertama sudah tidak setia. Maka dosa berikutnya, keturunan-keturunannya punya benih, dalam tanda kutip punya benih, tidak setia. Makanya orang baik banyak, tapi orang setia itu sedikit. Kenapa? Orang itu mudah menyeleweng, saudaraku. Dibanding untuk setia itu berat banget. Tapi untuk selingkuh, untuk nyeleweng itu gampang banget, saudaraku. Orang untuk berpindah ke lain hati, orang untuk mendua hatinya itu gampang. Tapi untuk tetap setia, itu susah. Nah begitu bagaimana Pak? Supaya saya belajar, supaya kita setia. Poin pertama, kita belajar dari satu pribadi yang menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan sangat sempurna. Yaitu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan terakhir, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Tugas yang diemban, yang diberikan Bapa kepada Yesus selama di muka bumi ini, sudah selesai dikerjakannya, finish, di kayu salib, sudah selesai. Banyak pencobaan yang dialami Yesus, banyak masalah saudaraku. Dari orang-orang yang di dalam, bahkan muridnya sendiri ada yang mencelakainya, orang-orang yang di luar, banyak saudaraku. Apa yang dialami Yesus, dia tetap bisa menyelesaikannya sampai di kayu salib. Dia tidak berhenti, ya sudah nyerah deh, sudah tidak usah kirimkan malaikat deh. Mungkin cara menebus manusia pakai cara lain bisa kok, kan punya berbagai macam cara Allah Bapa. Bisa jadi seperti itu, tapi buktinya Yesus enggak. Yesus bilang menyelesaikannya sempurna sampai selesai. Dia menyelesaikan tugas dari Bapaknya benar-benar selesai tanpa ada cacat sedikit pun. Saat kita menghadapi masalah, saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi, tapi mari pandang Yesus. Saya pun juga tidak luput dari namanya masalah, saudara. Ya, sudah di rumah mungkin ada masalah soal anak-anak, ya, istri, mungkin juga di luar ada banyak hal yang lain. Selalu memandang Yesus Tuhan, buat aku tetap setia, melihat Engkau ya Tuhan. Karena orang setia itu sedikit, kalau orang banyak orang baik itu banyak, saudara. Dan Tuhan mencari orang yang setia. Setia itu mahal harganya. Kok bisa Pak? Setia itu mahal harganya. Oh bisa, saudaraku. Satu saat ada teman saya itu ngasih saya itu tebak-tebakan. Ya kayak permainan gitu lah, tebak-tebakan. Dia bilang begini, ayo bang, mobil apa yang tidak bisa disalip, tidak bisa didahului? Saya jawab, Innova? Oh salah. Pajero? Wah salah. Mobil ini tidak bisa didahului, tidak bisa disalip. Oh boyo, R3. Salah. Terus saya nyerah ya, oke deh mobil apa? Dia bilang Avanza atau Xenia. Loh kok bisa? Bisa. Coba kamu di jalan, kamu ketemu Avanza atau Xenia, kamu dahului, kamu salip gitu. But! Begitu kamu ada di depannya, ini berapa lama berikutnya di depanmu ada Avanza, depanmu lagi ada Xenia gitu loh ya. Karena itu kan mobil sejuta umat kan gitu. Banyak saudaraku ya. Tapi sekarang sudah macam-macam ya. Sekarang ada Agia, Ayla, ya, Datsun dan sebagainya. Itu mobil itu keleleran gitu loh saudaraku. Kota besar ada, kota kecil ada, di desa ada, gunung ada, hutan ada. Keleleran gitu loh saudaraku. Tapi saya mau tanya, apakah kita pernah melihat mobil Ferrari di jalan-jalan gitu pernah? Saudara pernah melihat mobil Lamborghini? Waduh, masuk di jalan Cokro Aminoto. Wah, gitu. Begitu masuk berhenti di depannya gereja, ternyata jemaat GAB. Wah, pernah saudara lihat begitu? Lamborghini, Ferrari gitu, kelayapan gitu ya di desa gitu ya, di hutan itu. Sayangnya kalau di Surabaya paling melihatnya jarang sekali, paling-paling daerah Ciputra. Ya, perumahan-perumahan elit. Kenapa kok jarang saudara Ferrari atau Lamborghini? Kenapa? Karena mahal Pak. Mobilnya aja rodanya itu harganya iya dulu mahal sekali.
ininya, mesinnya, aksesorisnya, interiornya, eksteriornya. Waduh mahal, aduh bagus itu, mobil mahal itu. Yang tadi kayak Agya Ayla ya bagus, mobilnya bagus. Mobil saya juga mobil yang biasa kok mobil saya. Tapi makin sedikit dijumpai, itu makin mahal. Kalau saudara mau cari barang yang bagus tuh, kalau semakin barang yang paling bagus, saudara carinya susah atau gampang? Hah? Dulu saudaraku, dulu itu kalau masuk waktu itu musim namanya akik, batu akik tahu ya, zaman dulu. Itu mahal tuh. Tapi sekarang kan gampang cariannya, murah. Dulu zaman dulu musim namanya ikan lohan. Dulu saudara. Sekarang ikan lohan dijual di pasar-pasar saudaraku. Gitu ya. Apalagi hamburger. Zaman saya, mungkin zaman kita mungkin ya. Zaman kita hamburger atau hotdog itu mahal amit-amit Jabang Baby loh saudaraku. Kan gitu kan, mahal. Sekarang banyak keliaran pinggir jalan 5.000 aja ada saudaraku. 10.000 ada hamburger saudaraku. Tapi kualitasnya kan beda. Saudara mau mencari barang yang makin bagus, sukar ditemui saudaraku. Karena benar-benar itu sedikit, produksinya sedikit, sangat sukar. Nah hari-hari ini Tuhan mencari, bukan hanya orang yang baik, karena orang baik banyak. Tuhan mencari orang yang setia, dan saya percaya orang setia ada di tengah kita. Ada saudara adalah orang-orang yang setia. Amin. Di Surabaya itu kalau mencari jemaat gampang saudaraku sebenarnya. Tinggal ditulis saja di undangan gitu saudaraku ya. Selebaran atau mungkin masukkan di koran gitu ya. Diumumkan gitu ya. Minggu depan, waduh, datang ibadah akan dilayani oleh hamba Tuhan. Artis ibu kota, waduh, mantan penyanyi dangdut. Wah misalnya gitu ya, penyanyi dangdut, waduh gitu ya. Artis fenomenal, wah di bawahnya dikasih juga. Bawa brosur ini untuk mendapatkan hadiah. Waduh, hadiahnya TV 42 in. Dari 42 in sampai 7 in sampai 5 in ada semuanya saudaraku. Loh, TV 5 in itu ada loh. Saudara kok senyum? Saudara pernah gak punya TV 5 in? Saya pernah punya saudara, 5 in. Hanya segini saudaraku 5 in. Waktu itu saya masih ngekos puluhan tahun lalu. Jadi pakai TV 5 in itu. Wah kasih hadiah itu. Kulkas 5 pintu, waduh pintu 1 garasi, pintu kedua kamar tidur, pintu ketiga ruang tamu gitu ya, padahal kulkas. Pasti itu jemaat ibadahnya besok langsung banyak. Wah semoga aku dapat sepeda motor gitu. Belum lagi di bawahnya disertai dengan perjamuan kasih. Wah rame itu. Karena saya pernah dengar dengan telinga saya saudaraku. Jemaat itu bilang begini, saya pernah dengar, saya mesem-mesem aja. Dia enggak tahu kalau saya pendeta. Dia bilang gini, ya Pak minggu depan ke ibadah sana. Gak enak. Kenapa enggak enak? Apa mulai ibadah dikasih soto. Minggu depan di sana loh, kasih rawon, enak atau empale. Wah. Banyak langsungan. Model gitu itu banyak. Langsung nyalami gembalanya, Pak terima kasih ya, makasih ya. Langsung semua jemaatnya pakai topeng baik hati. Tapi setia? Enggak. Pindah sana. Gimana mau berbuah? Setia menetap di tempat aja tidak. Berbuah bagi Allah. Setia saudaraku. Tuhan mencari bukan hanya orang yang baik. Baik itu penting, sangat penting. Tapi terlebih orang setia. Karena orang setia sedikit dijumpai. Makin sedikit dijumpai, makin mahal harganya. Makin istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku. Mari kita lihat kata, banyak orang menyebut diri baik hati. Kata baik hati di dalam bahasa Ibraninya chesed. Katanya baik hati itu bahasa Ibraninya chesed. Katakan chesed, 1, 2, 3. Chesed, 1, 2, 3. Itu tulisannya K-H-E-S-E-D. Jadi ada K-H-E. Ada hanya, kalau enggak ada hanya, bunyinya apa? Keset. Itu keset. Coba lagi, keset. 1, 2, 3. Nah, kalau saudara ingin, Pak saya mengucapkannya benar apa enggak Pak ya? Gampang, caranya saudara noleh sebelahnya terus bilang gini, keset. Nanti kalau sebelahnya bilang gini, ampuni ababmu. Nah itu benar itu berarti. Sudah, itu betul ada keset, ada sebuah kekuatan yang keluar, super power. Wush, nah, itu benar. Keset, apa itu keset? Kalau baik hati, ya hatinya baik gitu ya. Baik hati itu ya orang yang baik Pak. Tapi kalau dari bahasa aslinya chesed itu apa? Chesed itu adalah kasih setia.
Bukan kasih sendiri, setia sendiri, enggak. Ini sebuah satu kesatuan, kasih setia, tidak bisa dipisah. Karena kalau saya tanya, kasih itu apa? Oh kasih itu ya orang yang rela berkorban Pak, kasih agape. Itu kalau terpisah. Setia itu apa? Setia itu ya orangnya menepati apa yang diucapkan, menyelesaikan tugasnya. Itu kalau terpisah, kasih disendirikan, setia disendirikan. Tapi kata chesed itu enggak terpisah, kasih setia. Lah apa itu kasih setia? Saya waktu belajar hal ini, sekarang kan sudah musim gadget, saya cek di Google, saudara. Apa itu chesed? Saudara nanti bisa cek di rumah. Chesed sering kali dipakai dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Mazmur. Juga ada di dalam kitab perjanjian Allah dengan orang Israel, saudara. Kata kasih setia, itu adalah inisiatif Tuhan untuk membuat perjanjian dengan manusia. Karena kasihnya Tuhan, Dia begitu mengasihi manusia, maka Tuhan membuat perjanjian, kalau engkau mentaati perintahku, kalau engkau begini-begini, maka aku setia untuk memberkati engkau. Sebenarnya yang butuh itu Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Hah? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Kita butuh Tuhan. Nah istimewanya sebenarnya kita ini yang datang ke Tuhan gitu loh sebenarnya. Tapi karena Dia itu penuh kasih, Dia membuat perjanjian dengan kita. Contoh. Di sini ada yang rumahnya sedang mengontrak rumah. Atau mungkin rumahnya dikontrak. Tadi pertanyaannya kan mengontrak rumah, sekarang rumahnya dikontrak. Kalau biasanya orang mengontrak atau dikontrakkan rumahnya ada sebuah perjanjian. Pihak pertama harus begini-begini, pihak kedua harus begini-begini gitu kan. Nah anggap aja kata chesed itu pihak pertamanya adalah Tuhan. Karena dia yang berinisiatif untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau orang ngontrak rumah, yang menyodor-nyodorkan, yang membutuhkan rumah siapa? Kita, betul ya? Yang membutuhkan rumah kita. Saya mau cari rumah, karena rumah saya yang lama sudah mau habis. Wah ini bagus, maka saya telepon orangnya. Pak saya mau ngontrak rumahnya. Maka yang punya inisiatif pertama adalah saya, karena saya butuh rumah. Lah yang punya rumah ya biasa aja. Ya nanti kalau laku ada ngontrak ya sudah, kalau enggak ada ya enggak apa-apa sambil menunggu jalannya waktu. Tapi yang penting yang pertama saya, yang mau ngontrak rumah itu yang perlu. Sehingga mulailah kita buat perjanjian. Nah kata chesed itu sebaliknya saudaraku. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih mau membuat perjanjian dengan manusia yang modelnya kayak saya dan saudara. Modelnya tidak bagus. Model saya tidak bagus, model saudara juga tidak bagus gitu kan. Tidak ada orang yang sempurna, penuh dengan dosa. Tapi yang luar biasa di dalam perjanjian lama kata chesed itu Allah yang penuh kasih berinisiatif. Garis bawah kata berinisiatif. Turun mendatangi manusia, waktu itu lewat Musa, lewat Abraham, lewat Yosua, lewat Daud dan sebagainya. Dan mengadakan perjanjian. Allah sebagai pihak pertama, manusia sebagai pihak kedua. Maka kata kasih setia, chesed, kalau saya persingkat saya simpulkan, yaitu adalah kasih dalam perjanjian, setia dalam penggenapan. Itulah kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih dalam perjanjian, setia dalam penggenapan. Seringkali malah Tuhan itu selalu setia menggenapi. Tapi perjanjian itu seringkali kita yang sering melanggar. Kita seringkali datang ke gereja dan kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Atau tadi lagu tadi, segala perkara dapat ku tanggung. Terus apa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nyanyinya gitu di gereja. Tapi di luar segala perkara bingung mikirnya. Aduh ya apa nih lo katanya ditanggung dalam Yesus. Kok masih bingung kepikiran sampai pusing gitu saudara. Seringkali kita mengucapkan tapi kita melanggar. Saudaraku marilah belajar. Yang pertama tadi belajar dari Yesus. Yang kedua belajar pegang perjanjian itu. Sesuatu yang tidak gampang. Tapi Dia memberi Roh Kudus yang menolong kita untuk kita dapat setia di dalam perjanjian itu. Chesed, baik hati, bukan sekedar baik hati tapi kasih setia Tuhan. Perlu kita teladani, ya Tuhan aku juga mau setia. Mengapa saya katakan banyak orang itu gampang nyeleweng, banyak orang itu gampang tidak setia. Contoh ini saya survei ya. Saya boleh turun? Boleh ya? Boleh. Saya boleh keluar? Tidak boleh, turun lagi ya.
Oke, kita kan sudah berkeluarga, ada yang mungkin masih jomblo, ada yang sudah berkeluarga. Saya mau tanya yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga. Siapa di sini, yang sudah berkeluarga ya, siapa di sini yang menikah dengan pacar yang pertama kali? Dengan pacar pertama kali, yang pertama terus terakhir gitu saudaraku. Begitu pacaran, wah jadian, 3 tahun berikutnya bertunangan, setahun berikutnya menikah gitu ya. Ada di sini angkat tangan coba yang ada. Yang pacaran yang pertama kali pacaran, yaitu sekarang jadi istrinya. Ada? Bisa angkat tangan? 1, 2, oh luar biasa. Oke, luar biasa ya. Puji Tuhan. Kalau sekarang kan banyak orang musimnya apa? Gonta-ganti pacar. Enggak tahu yang termasuk saya. Saya ini adalah, istri saya adalah pacar saya yang pertama dan terakhir, saudaraku. Enggak tahu itu sebuah penyesalan atau enggak. Wah bapak sih enggak menikmati enaknya pacaran, enak gonta-ganti pak, masa muda itu pak. Ya toh, wah ini sama istri setahun gitu, sama istri dia 2 tahun. Bapak sih enggak mengikuti petualangan, kan harus taklukkan tantanganmu pak sebagai seorang pria gitu kan. Enggak saudara, bukan gitu ya. Itu saya mau menunjukkan, saya salut kepada orang-orang yang pacaran pertama, terus jadian, lalu sampai akhirnya nikah. Wah itu pasangannya harus bangga saudara. Betapa dia setia. Sekali lagi ya, enggak tahu itu setia atau karena terjebak. Nah itu setia. Maksud saya gini loh, sekarang banyak orang itu mengumbar janji. Betul enggak? Apalagi dengan adanya gadget sekarang, waduh. Banyak orang itu cepat mengumbar janji. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, mau enggak jadi pacarku. Dan akhirnya bolak-balik, putus nyambung, cari yang lain putus nyambung, kayak lagu kan, putus nyambung gitu kan, terus pindah sana. Saudara, itu loh saudaraku, sifat karakter manusia, tidak gampang untuk setia. Nah, karena kalau kita memegang sebuah perjanjian, kita itu bisa untuk setia. Tapi mohon maaf, di garis bawah ya, saya tidak bilang kita harus kembali kepada pasangan kita yang pertama. Enggak loh, saya enggak bilang gitu loh ya. Jangan sampai itu saudara pulang, saudara bilang kepada suami atau istri saudara, tadi Pak Pendeta bilang, saya harus kembali ke CLBK, cinta lama bersemi kembali, kan gitu kan. Saya harus kembali kepada pacar saya yang pertama. Enggak loh saudaraku, enggak loh ya, enggak, saya enggak bilang gitu. Setialah kepada pasanganmu sekarang ini. Pegang perjanjian itu, kalau Tuhan aja setia, dia ingin kita juga setia kepada pasangan kita. Saya ini sewenang banget kalau diundang manten, itu baik outdoor maupun indoor. Sekarang kan ya tahun 90 ke atas, khususnya tahun 2000 ke atas, itu pernikahan itu kalau outdoor bagus. Kalau zaman dulu, paling pernikahannya itu ya di dalam ruangan gitu kan. Fotonya foto studio gitu kan. Tapi sekarang kalau outdoor itu loh, waduh ini yang pengantin mempelai perempuannya pakai baju manten gitu diterjang ombak gitu kan. Terus padahal itu ombaknya mungkin terjang terus diciprati sama krunya fotografernya pakai ember. Wah gitu kan. Cepret, wah kayaknya kayak di laut gitu loh ya. Padahal itu mungkin pakai kain hijau. Kalau saudara ngerti soal itu, kain hijau. Itu kan bisa dirubah-rubah saudara. Mau dirubah jadi kota, mau jadi pantai. Outdoor di pinggir pantai, aduh bagus. Kenapa Pak enggak di tengah pantai? Kelelep. Ya. Saya pernah diundang pernikahan di Surabaya di Hotel Bumi. Saudara pernah masuk Hotel Bumi? Ya, Hotel Bumi Surabaya. Itu di pinggiran kolam renang pernikahannya. Bagus sekali. Begitu saya masuk Hotel Bumi Surabaya, baru kali itu saya masuk. Saya tuh langsung cium aromanya. Wih, ini hotel bau parfumnya beda. Bau parfumnya itu kayak rempah-rempah. Kayak kopi campur jahe, pokoknya kayak rempah-rempah. Harum sekali, langsung pikiran saya tuh langsung fresh, enak. Wah enak. Kalau saudara tidak percaya, besok saudara ke sana. Cek aja kalimat saya. Saudara pura-pura di resepsionis, Mbak 1 kamar berapa? Oh 1 juta, sampai saudara gini. Wah bener mau nih Pak Bambang. Oke Mbak terima kasih, tidak jadi. Saudara pulang. Hanya membuktikan kalau kalimat saya benar saudara, baunya enak. Bagus, outdoor itu wah di pinggir kolam renang bagus. Tapi indoor, tidak kalah bagus saudara. Indoor itu gerejanya mungkin biasa. Tapi dengan gorden-gorden yang waduh bling-bling-bling saudaraku ya. Mungkin dengan dipasang lilin, mungkin dengan dipasang kaca, disulap itu gedung gereja. Akhirnya ibadah pemberkatannya kayak di Roma Itali.
Wah, padahal di mana? Di Lamongan. Bisa jadi gitu ya, saudaraku. Di Lamongan atau di Blitar gitu. Karena apa? Didesain yang begitu bagus, indoor, outdoor. Tapi apakah itu penting? Hah? Penting, saudara, jangan terjebak, saudaraku ya. Itu penting, tapi bukan terpenting. Banyak orang itu sama beberapa waktu lalu, 2 tahun kalau tidak salah. Ada teman, ya adik, usianya sangat jauh di bawah saya, dia konselingnya apa mau nikah begini-begini, budgetnya terbatas begini-begini, tapi si wanitanya ingin yang wah gitu ya. Saya bilang ya sudahlah itu musibah bagimu, punya istri, calon istri kok kayak gitu ya, musibah bagimu. Oh kamu itu jangan gitu laku gitu, enggak. Ya, saya bilang, saya nasihati dia. Itu penting tapi bukan terpenting. Ya, bukan terpenting. Mewah, waduh, glamor, waduh luar biasa. Bagus, saudaraku. Memang pernikahan dirancang sedemikian rupa supaya diingat seumur hidup, kan gitu kan. Sekali dan seumur hidup, sekali dan terakhir sudah kan gitu. Tapi bukan terpenting. Yang terpenting bukan wedding party. Yang terpenting wedding anniversary. Penting itu, saudara. Sangat-sangat penting. Wedding party belum membuktikan pasangan itu setia atau enggak. Betul atau betul? Wah, semuanya adem ayem. Wah, seneng bulan madu, setahun, 2 tahun. Ya, coba nanti sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Yang sangat penting, teramat penting, dan harus dirayakan megah, harus dirayakan mewah. Anniversary, 25 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan. Waduh, saya bilang sama istri saya, besok ya, kalau 75 tahun pernikahan, kita rayakan gede-gedean. Istri saya jawab, 75 tahun kita masih di bumi dah. Ya enggak tahu, saya enggak tahu. Yang penting anniversary-nya. Makanya setiap kali saya anniversary saya selalu ya, saya percaya suami-suami yang sangat mengasihi istrinya membuat kejutan-kejutan, mungkin itu kecil, tapi membawa dampak yang besar. Setiap anniversary, saya pernah anniversary itu istri saya enggak menyangka, saudaraku. Waktu itu anniversary yang ke-10, enggak salah, 10. Saudara. Kedua anak saya ungsikan di maknya, di nenek kakeknya di luar kota. 10 tahun anniversary, saya booking hotel. Wah, gitu kan. Bulan madu lagi dong, gitu. Tapi yang saya maksud sesuatu yang istimewa adalah waktu malam saya ajak dia minum gitu ya. Ya, bukan minum cap tikus loh ya, enggak. Bukan minum kok soda enggak. Sederhana, minum air putih. Wih, kok aneh-aneh tau dulu. Oh, toyo minum air putih lah. Kayak orang-orang barat gitu loh. Ayo ting dulu gitu kan. Ting gitu. Ya sudah gitu kan. Kan di hotel mesti disediain gelas kan. Ya sudah, ayo ambil gelasnya gitu ya. Diambilin gelasnya, terus dituang airnya di gelas saya. Begitu dia mau nuang air putih di gelasnya. Loh, apa ini ya? Dilihat. Waduh, emas. Dia, apa ini? Aduh, kamu kok aneh-aneh sih? Aduh, nggak usah macam-macam gini lah. Dalam hatiku gayamu gelem loh. Gitu saudaraku ya. Seneng sesuatu yang kejutan-kejutan kecil gitu saudaraku. Seneng dia dapat ini. Sampai sekarang ada dia suka dengan emas putih saudaraku. Wah, di dalam gelas-gelasnya kan gelas kaca. Ini nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Dia seneng. Anniversary itu harus dirayakan. Tapi tidak wajib, saudaraku ya. Yang penting saat nanti loh, 25 tahun, 50 tahun. Karena itu membuktikan bahwa kita orang yang setia kepada pasangan kita. Terlebih kita harus setia kepada Tuhan. Orang yang baik hati, belum tentu setia. Sebelum saya masuk ke poin ketiga. Ada seorang pengkhotbah yang terkenal dari Inggris. Namanya John Wesley. John Wesley ini pengkhotbah yang sangat bagus. Hebat pokoknya. Dia bisa menjangkau kalangan menengah atas maupun menengah bawah. Cara bertutur katanya lembut, sopan, orang yang berpendidikan. Dia disukai kalangan bangsawan. Dia disukai, saudaraku. Banyak orang itu kalau waktu Pak John Wesley khotbah, selalu banyak yang hadir. Dan selalu John Wesley membawa istrinya. Ya kan? Selalu membawa istrinya. Nah, John Wesley ini seneng, orang-orang seneng karena tutur katanya yang lembut. Tapi istrinya jadi batu sandungan. Istrinya yang tidak berpendidikan, istrinya yang ngomongannya kasar, terus sering curigation. Jadi pikirannya menaruh curiga kepada John Wesley suaminya. Menaruh curiga. Tapi John Wesley pun juga begitu. Dia saking baik hatinya kepada semua orang, maka zaman itu kan belum ada handphone. Zaman itu kalau ada ibu-ibu jemaat yang wanita nulis surat kepada John Wesley, dikirim surat, John Wesley membaca.
Dan lalu membalas. Maka yang dari sana kirim surat lagi. John Wesley membalas lagi. Terus begitu balas-balasan. Maksudnya baik, maksudnya John Wesley ini baik. Menanggapi, memberikan solusi, menguatkan lewat ayat firman Tuhan. Lah bayangkan kalau itu hanya satu ibu atau satu nona. Tapi ini banyak saudaraku. Sehingga istrinya sering geger dengan John Wesley. Karena istrinya curiga, kamu jangan begitu. Istilahnya kalau zaman sekarang, zaman anak muda sekarang itu memberi PHP gitulah. Banyak orang diberi PHP oleh John Wesley. Terus begitu saudaraku. Orang-orang juga tidak suka dengan keberadaan istrinya. Tapi kemana-mana John Wesley ini sayang kepada istrinya. Selalu dibawa. Sehingga selalu terjadi bentrok saudaraku. Entah bentrok dengan John Wesley atau bentrok dengan orang lain. Maka itu di sini yang masih jomblo-jomblo, ya, kayaknya pemusik masih jomblo deh ini, pemusik-pemusik ini. Hati-hati dalam memilih jodoh. Hati-hati dalam memilih jodoh. Saya di Surabaya mengajar salah satu mata kuliah keluarga Kristen, saudara. Jadi hati-hati dalam memilih jodoh. Ya, kalau enggak gitu, wah kedepannya tidak bisa mundur lagi kita. Nah akhirnya usia 70 tahun, John Wesley, seorang yang hebat dalam berkhotbah, luar biasa menjadi berkat, orang yang baik hati, tapi cerai, saudara. Umur 70 tahun, dia tidak bisa setia kepada istrinya, tidak tahan kepada istrinya, dan cerai. Orang baik belum tentu setia. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang setia. Belajar pada Yesus, pegang perjanjian itu. Kalau dia sudah penuh kasih, berinisiatif membuat perjanjian dengan kita, masaan kita tidak mengasihi Tuhan, masaan kita tidak setia. Mari kita tambah setia. Mari beri salam kanan kiri bilang gini, tambah setia. Ya. Poin ketiga terakhir, saudaraku. Poin ketiga yang terakhir, dikatakan di situ tadi, banyak orang menyebut diri baik hati tetapi orang yang setia. Kata setia itu di dalam bahasa Ibrani-nya emuna. Emuna itu artinya setia dari awal sampai akhir. Oke, setia, emuna, setia dari awal sampai akhir. Lalu berikutnya ada tertulis juga di situ, tetap banyak orang menyebut, kata menyebut, itu di dalam bahasa Ibrani-nya kara. Kara, bukan santan kara, bukan ya. Kara itu adalah proklaim, saudaraku. Apa dalam pandangan saudara, dalam pemikiran saudara, menyebut itu apa menurut saudara? Banyak orang menyebut diri baik hati. Coba apa dalam pikiran saudara? Seringkali pikiran kita gini, oh banyak orang menyebut diri baik hati. Artinya mengaku-ngaku baik hati kan gitu kan. Aku orang baik, aku orang baik. Ternyata di dalam bahasa aslinya kara itu diterjemahkan bahasa Inggris, proclaim artinya menyatakan atau lebih tepatnya membuktikan, menunjukkan, membuktikan bahwa setia itu penting. Enggak hanya baik hati tapi setia itu penting. Nah cara kita membuktikan bahwa kita setia melalui apa? Melalui proses demi proses. Tahun 2018 sudah kita lewati, kita berhasil menyelesaikannya. Tahun ini masih 11 hari saudara. Masih panjang. Tapi mari kita buktikan, kita adalah orang-orang yang setia. Kita kara, kita proklaim, tunjukkan kepada orang lain, buktikan, tidak perlu ngomong aku orang setia, aku orang setia. Tidak perlu, orang akan melihat setia atau tidak kita. Dengan masalah yang kita hadapi, kita mundur dari Tuhan atau tidak. Kita menyimpang dari jalannya Tuhan atau tidak. Itu akan menunjukkan bahwa kita orang setia atau tidak. Seperti tadi saya bilang soal hamba yang diberi talenta. 5, 2, dan 1. Waktu itu tuannya tidak memberitahu kapan tuannya datang, betul ya? Aku beri 5, aku beri 2, aku beri 1. Terus tuannya pergi. Tuannya tidak memberitahu kapan datang. Tapi yang 5 dan 2 itu mengerjakannya. Dan sampai pada waktunya, lah ini, ditunjukkan kepada tuannya, dibuktikan bahwa dia bisa dipercaya dengan talenta yang dipercayakan dan akhirnya berkembang. Saudaraku, tunjukkan, buktikan bahwa kita ini orang yang setia. Saya beberapa waktu lalu, mungkin 3 atau 5 tahun lalu lah, waktu itu masih musim BBM. Gitu. Kalau sekarang kan WA, Twitter gitu saudaraku ya. Terus apa lagi itu? Macam-macam itu saudaraku ya. Lah waktu itu masih BBM lagi, wah ngetren-ngetrennya. Saya hendak diuji. Apakah saya melakukan hal yang tidak senonoh atau tidak. Saya ini dapat BBM waktu itu. Nggak tahu, mungkin saudara juga ada yang dapat. Saya dapat BBM, saya buka. Karena gini, zaman itu kalau orang minta pertemanan dengan kita, maka tanya, pin BB-mu piro? Kan gitu kan? Pin BB-mu piro? Lah saya pelayanan khotbah di gereja ini, ditanyain saudaraku.
Karena ada bilang gini, Pak nanti sekretaris saya akan tanya PIN BB-nya supaya bisa mengundang Bapak berikutnya. Oh iya, ada juga jemaat luar, Pak saya ada PD Pak, minta PIN BB-nya Pak. Dan seperti itu saudaraku, seperti itu. Maka saya beri. Nah beberapa orang juga tiba-tiba tahu PIN BB saya, nggak tahu taunya dari mana, saya nggak ngerti saudaraku. Nah akhirnya minta pertemanan di BBM itu. Siapa ya? Ya sudahlah, saya oke deh, saya approve, setuju. Terus pertemanan di BBM. Berikutnya, besoknya, tiba-tiba ditawari saya. Apakah Anda membutuhkan karpet? Karpet ini asli dari Arab Saudi. Wah ternyata orang jualan karpet kan gitu. Terus ada lagi yang ngirim BBM jualan handphone gitu kan. Saya delete. Sampai suatu kali ada yang minta add ke saya. Minta PIN saya beri, di handphone langsung. Siapa ini ya? Oke deh, saya oke dulu. Oke. Besoknya dia ngirim BBM ke saya. Bilang begini. Apakah Anda pria yang tidak terpuaskan? Loh, gitu saudaraku. Itu kan kata-kata yang sangat diidam-idamkan. Loh ya apa ini? Maksudnya gimana ini? Saya baca terus. Dia mengajukan diri. Begini. Bisa membuat Anda terpuaskan. Tapi nama saya bukan FA. Gitu ya. Nama saya adalah Vanessa Angelok. Gitu ya. Saya nggak tahu ini sopo sih kan gitu kan, kenal yo kagak gitu. Terus saya lihat foto profilnya. Saya lihat kan kelihatan tuh di BB. Foto profilnya itu seronok, seronok itu kan bahasa Malaysia. Fotonya itu heboh. Kira-kira para suami, para laki-laki saya tanya, kalau mendapatkan pesan seperti itu enaknya diapain? Ini yang laki-laki aja yang jawab. Hei. Wah dihapus Pak, dihapus. Itu enggak rohani. Bagus saudaraku ya, luar biasa ya. Sini dewasa mudanya semuanya rohani semua. Takut akan Tuhan, bagus. Coba sekarang bagi yang para wanita. Kenapa? Karena istri saya juga 2 bulan berikutnya di BBM seperti itu juga. 2 bulan berikutnya. Kira-kira diapain ya di BBM-nya ya pesannya? Apakah dihapus? Enggak lah. Saya jujur, saya enggak hapus itu pesan itu. Saya enggak hapus. Eman-eman bro. Saya enggak hapus. Saya panggil istri saya tunjukin. Bacanannya. Itu ya. Terbuka saudaraku. Saya sama istri itu terbuka. Kamu mau lihat handphoneku silahkan. Saya mau membuktikan kalau saya setia. Kan setia itu perlu dibuktikan kan. Ditunjukkan. Enggak ada yang ditutup-tutupinya. Monggo silahkan. Dia juga gitu. Saya megang handphonenya enggak apa-apa silahkan. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Apa sih isinya? Stop bocoran dulu lah. Dia baca. Gini ya. Lah ya terus buka Pak nih itu, terserah wis, kan istri saya juga hamba Tuhan. Terserah buka Pak nih, mau kasih ayat rohani atau didoakan, pokoknya jangan dikutui gitu ya, jangan gitu ya. Akhirnya sama dia dihapus. Dan saya mendapat itu 2 atau 3 kali. Selang waktunya agak jauh, 2 minggu, 3 minggu, ada lagi yang dapat. Kan repot, nih di gereja, Pak kok PIN BB saya enggak disetujui loh, kan saya enggak ngerti juga loh, ini sopo, kadang disetujui ternyata. Nah, saya tunjukkan kepada istri saya. Saudaraku, banyak orang sekarang itu enggak setia. Kalau zaman dulu, bukan zamannya handphone gadget, itu selingkuh itu harus ketemu. Ketemu di hotel, atau mungkin via telepon. Ya. Tapi sekarang, diam-diam aja bisa, menikmati diam-diam saja bisa. Orang yang setia perlu dibuktikan. Saya melihat ada pasangan-pasangan muda di tempat ini, setia kepada pasanganmu, lihat nanti. Sampai 25 tahun, anniversary. Saya di sini sudah 25 tahun. Oh sudah, luar biasa Bapak. Belum 50 tahun Pak ya? Oh luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu ini. Haleluya, puji Tuhan. Berapa tahun? 17. Wow, berapa tahun? 17 tahun ya? Oke, nanti yang 25 tahun jangan lupa ngundang saya. Ya. Saudaraku, kesetiaan itu perlu dibuktikan, saudaraku. Ya, itu perlu dibuktikan. Saya tutup dengan satu kisah. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Bagaimana cara kita belajar setia? Yang pertama tadi apa? Belajar dari Yesus. Pandang Yesus. Dia memberi kita kekuatan untuk tetap setia berada di jalurnya. Supaya kita bisa berbuah. Buah kesetiaan. Yang kedua, pegang perjanjian itu, saudaraku. Kuat dan lakukan perjanjian itu. Orang yang menggenapi perjanjian, menepatinya, pasti diberkati Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan itu perlu dibuktikan. Dan itu perlu proses, perlu waktu. Dengan adanya masalah,
dengan adanya ujian. Tapi di situ orang akan melihat benar orang itu setia. Tuhan sendiri, wah hebat, malaikat di surga akan tepuk tangan untuk kita. Kamu setia, ada Roh Kudus yang menolong kita. Suatu saat ada seorang bernama Maria Jane Dyer. Oke. Maria Jane Dyer ini adalah anak dari sepasang misionaris. Misionaris di Tiongkok, saudaraku. Waktu itu Maria Jane Dyer, kita sebut aja Maria gitu ya. Waktu masih balita, saudaraku. Sepasang suami istri misionaris di Tiongkok ini meninggal karena wabah penyakit. Meninggal. Lalu Maria ini dibawa pamannya ke Inggris. Dibesarkan di Inggris, saudaraku. Karena di Tiongkok wabahnya enggak karuan, saudaraku. Dibawa ke Inggris, dibesarkan di Inggris, remaja, lalu bertumbuh dewasa. Dan akhirnya waktu bertumbuh dewasa, Maria mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris. Maria tanya kepada Tuhan, harus misionaris kemana? Apa ke Vietnam, ke Singapura, atau ke mana gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang ke Tiongkok. Tiongkok. Mengingatkan dia, mama papahnya meninggalnya di Tiongkok, kena wabah, dalam pelayanan, saudara. Tapi Maria taat kepada Tuhan, dia ke Tiongkok. Dan dia menginjil, menjadi misionaris, dan beberapa waktu berikutnya ketemu dengan kekasih hatinya, bernama Hudson Taylor. Bersama dengan Hudson Taylor dia menikah, dikaruniai 9 orang anak. Banyak enggak 9? Banyak ya. Banyak, masuk sih. Kalau saudara bilang waktu saya nyebut 9, saudara gini, wah, saudara belum tahu. Ibu saya 15 bersaudara. Ibu saya. Jadi saya punya mbah, nenek, emak. Itu melahirkan anak. Trocol itu 15, saudaraku. Orang dulu bilang kayak cindil gitu ya. Dulu bilangnya gitu. 15. Mati 4, tinggal 11. Akhirnya membentuk klub sepak bola MU. Enggak. Tapi sungguhan 15 mati 4. Dan orang zaman dulu mati itu karena kebanyakan ya kelalaian dari orang tua. Meskipun tidak semuanya. Saya dapat cerita dari ibu saya bagaimana saudara-saudaranya meninggal. Zaman dulu diare, sakit perut. Maaf ya saudaraku, BAB terus. Itu zaman dulu kesehatan tidak semodern sekarang. Apalagi di desa. Di desa tinggalnya. Ya sudah dikeroi. Kalau tidak dikeroi dikasih itu loh apa? Daun jambu biji ya. Dikeprok gitu saudaraku. Dikeprok, diminumkan. Lek sembuh ya sudah, lek mati ya sudah. Kadang juga karena banyaknya anak. Pengawasannya kurang. Lari, ketabrak sepeda motor, mati. Ada yang jatuh dari rumah, mati. Gitu memang zaman dulu seperti itu. 15 anak, mati 4, tinggal 11. Beda dari ayah saya. Ayah saya itu 6 bersaudara. Mati 4, tinggal 2. Zaman dulu gitu. 9 ini. Maria ini 9 punya anak bersama Hudson Taylor. 9 anak. Mati 5. Tinggal 4. Matinya gara-gara wabah. Wabah yang sama. Yang membunuh mama papahnya Maria. Mati kena wabah. Bahkan di dalam kematian anaknya, 5 itu mati, saudara. Maria tetap setia melayani Tuhan. Maria tetap setia menjalankan tugasnya sebagai seorang misionaris. Setia, saudara. Sampai akhirnya Maria sendiri kena wabah itu. Maria itu kena wabah itu. Dan di dalam kesakitannya dia tetap berjalan menginjil satu tempat. Sebagai misionaris dia tetap setia. Sampai akhirnya dia sendiri mati. Dan di batu nisannya tertulis, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang seperti ini membuktikan kesetiaannya benar-benar sampai akhir. Sebenarnya kalau dia membuat alasan bisa. Waktu dia dipanggil jadi misionaris, disuruh ke Tiongkok, Tuhan ada Vietnam, Tuhan ada Malaysia, Tuhan ada Jepang. Dia bisa punya alasan karena itu mengingatkan ke mama papahnya. Oke, dia ke sana. Waktu anak-anaknya meninggal, dia punya alasan. Mungkin waktu anaknya yang ke-5 atau ke-4 sedang sakit, bisa dibawa Tuhan ke Inggris saja Tuhan. Di sana pengobatannya modern. Bisa. Tapi Tuhan tidak berkata apa-apa. Maria tetap di situ sampai anaknya 5-5-nya meninggal. Bahkan sampai dia sendiri sakit. Dia tidak disuruh Tuhan untuk kembali ke Inggris atau ke tempat lain. Dia tetap setia pada panggilannya. Maria Jane Dyer setia sampai akhir. Saudara, mari kita belajar setia. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat pendek. Seorang om tua memberi nasihat. Om ini ada di Surabaya, saudara. Lucu nasihatnya. Di dalam bahasa Jawa. Om tua itu memberi nasihat begini. Sa ombo-ombone alas, luwe ombo alasan. Ngerti maksudnya? Sa ombo-ombone alas,
luweh ombo alasan. Ayo saudaraku, kepada Yesus kita tidak perlu pakai alasan macam-macam. Setia saja, setia. Ada sebuah lagu yang simple, coba kunci C. Lagu ini gampang saudara, hanya diulang-ulang. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Diulang lagi, ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Sekali lagi sambil kita mengangkat tangan kita, katakan, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Lebih lagi katakan, ajarku setia. Engkau melihat kami Tuhan, ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Lebih lagi, percaya sungguh-sungguh, ini permohonan kami Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku, lebih sungguh-sungguh, hati kami mau setia Tuhan. Ajarku setia, dalam keadaan apapun, ajarku setia, dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Ini janji kami Tuhan, dalam keadaan apapun, ajarku setia. Ajar kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami hadapi, masalah, problem,
situasi yang begitu sulit. Tapi kami mau tetap setia Tuhan. Supaya sungguh kami bukan hanya orang yang baik, tapi kami orang yang setia. Dan kau mendapati semua jemaat dewasa muda adalah jemaat yang sangat setia kepadamu Tuhan. Kami tidak akan mundur, kami akan terus melaju, kami akan terus bergerak, berbuah. Dengan buah kesetiaan ini, namamu dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau hidup setia, sama-sama katakan, amin.